Orang ini adalah Mi Ung Hun, murid pindahan. Karena di sekolah lamanya, dia memukuli 60 guru. Jadi mereka memindahkannya ke sekolah ini. Tetapi dia tidak datang ke sini untuk belajar, tetapi dia memiliki misi. Mi Ung Hun adalah agen Korea berpangkat tinggi. Tapi di hari pertama, dia membuat para senior di kelas membenci. Guru mengatur agar dia duduk di sebelah Hye In. Sepulang sekolah, sekelompok orang berkumpul di sekelilingnya. Pemimpin Ilgin menatap Mi Ung Hun sekali dan kemudian menatap Hye In. Mereka datang untuk mengumpulkan perlindungan. Mereka percaya bahwa gadis dengan tubuh yang lebih baik menghasilkan lebih banyak uang. Pemimpin Ilgin meletakkan tangannya di atas Mi Ung Hun. Tapi Mi Ung Hun mendorongnya menjauh. Orang-orang muda di sekitar tertawa terbahak-bahak. Di atap, pemimpin Ilgin menamparkan Mi Ung Hun. Jika itu normal, pemimpin Ilgin akan dipukuli sampai mati. Namun karena misi tersebut, Mi Ung Hun menelan amarahnya. Pemuda itu menjarahnya dan mengambil dompetnya. Tapi ada lebih dari 300.000 di dompet. Ini membuatnya tidak tahan lagi. Itu uang untuk menikah. Mi Ung Hun akan menyerang. Tapi wali kelasnya muncul lagi. Melihat mereka berkelahi, dia memarahinya. Mereka harus bubar. Dan sekarang, Mi Ung Hun menerima permintaan dari atasannya. Targetnya adalah pembunuh Big Dipper. Jika Anda ingin menemukannya, Anda harus menemukan kaki tangannya untuk bertanya. Mi Ung Hun tiba di depan rumah rekan satu tim Big Dipper. Membunyikan bel pintu. Siapa itu? Pengirim. Begitu pintu terbuka, Mi Ung Hun memukul kepalanya. Dua orang berkelahi. Mi Ung Hun melakukan pukulan yang menyebabkan lawan terkena pukulan. Di bawah ancaman pistol, kaki tangan mengaku, kata seorang pria dan mengatakan bahwa jika Anda menemukan orang ini, Anda akan mengetahui lokasinya setelah gayung. Setelah itu, Mi Ung Hun kembali ke sekolah untuk bersiap beraksi. Kemudian dia melihat bahwa teman satu mejanya sedang diganggu. Ya ampun, apa kabar anak laki-laki? Para siswa mencoba memperkosa Hye. Tiba-tiba pintu itu meledak. Seorang pria muda terkejut, lihat pengecut di kelas. Dia hendak melambai ketika dia meraih lengannya dan menendang kaki pria lain. Dalam waktu singkat, mereka semua jatuh. Dan dia sedikit kesal. Mi Yun Jun memukulnya dan dia jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, para siswa tidak berani membuatnya marah lagi. Itu juga datang untuk makan. Melihat Mi Yun Kun datang, mereka menyerahkan tempat duduk mereka. Ketika dia mengatakan sebuah kalimat, pemimpin itu tersedak di tenggorokannya. Tapi Mi Yun Kun adalah seorang agen. Jadi dia tidak menggertak setiap hari di sekolah. Sepulang sekolah, dia menjalankan misi. Targetnya adalah seorang pembunuh berjuluk Big Dipper. Pertama, dia mengikuti alamat ke kedai es krim. Setelah mengucapkan sinyal timbal balik, bos mengeluarkan sekotak kue dari oven. Sesampainya di rumah, dia mengeluarkan pistol dari kue dan menuangkan peluru ke telapak tangannya. Keesokan harinya, ke tempat parkir, dia membandingkan plat nomor target dengan masing-masing kendaraan. Akhirnya menemukan nomor 3097. Setelah itu saya menunggu kedatangan pemilik mobil. Setelah beberapa saat, seorang pria datang untuk membuka pintu mobil. Mi Ung Hun mengejarnya dengan sepeda motor. Sambil menunggu di lampu merah, keduanya saling memandang. Biduk juga melihat bahayanya. Dia menarik pistolnya, menginjak pedal gas dan pergi. Mi Ung Hun mengikuti dari belakang. Melihat bahwa targetnya akan pergi, dia meniup ban depan ban pria itu. Mobil menabrak tangki air di dekatnya. Tapi sekarang, kerumunan semakin besar. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dia pergi duluan. Tapi Big Dipper juga bukan orang yang mudah. Pada malam yang sama, dia memanggil bawahannya ke rumah ibunya dan menembaknya hingga mati. Setelah sampai di rumah, dia melihat Big Ripper duduk di kursi. Dalam situasi ini tidak ada yang perlu dikatakan. Dia melepas bajunya dan menyerang. Seni bela diri mereka sama. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, mereka lelah. Tapi pemuda itu harus menang. Kemudian, Mi Ung Hun memukulinya sampai mati. Dia kemudian memotong saluran udara dan memasukkan pisau ke dalam microwave. Diikuti oleh ledakan. Semua bukti hilang. Dia kembali ke sekolah dan menunggu instruksi dari organisasi.
Film ini memberitahu kita bahwa teman sekelas yang pemalu itu palsu. Mungkin itu adalah orang-orang anonim tingkat tinggi.